Halo, selamat pagi anak didik kami sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sama juga Bapak juga dalam keadaan sehat. Baiklah nak, untuk persingkat waktu kita akan membahas topik kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Dengan kita memasuki sekarang di persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Proses mempertahankan keberadaan Indonesia mengalami dinamika yang sangat menarik untuk dikaji. Berikut ini akan dipaparkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Pembahasan difokuskan kepada kondisi politik ketatanegaraan serta contoh gerakan-gerakan yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. Pertama, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan, mulai bertanggal 18 Agustus sampai dengan 27 Desember 1949, di mana dalam periode ini Indonesia baru merdeka. Tentu pertama yang menjadi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bangsa penjajah, terutama Belanda. Setelah kita diproklamirkan 17 Agustus, mereka ingin kembali merebut ataupun menguasai Republik Indonesia setelah diproklamirkan. Dan yang terakhir menempati wilayah Indonesia itu, menduduki wilayah Indonesia itu adalah Jepang, di mana Belanda kembali ingin berkuasa menjajah kembali Indonesia. Makanya di situ ada beberapa kali terjadi peristiwa dan bahkan berpengaruh ke dalam ketatanegaraan Indonesia. Boleh kamu baca nanti kondisi di atas diserahkan pada aturan adanya berbagai bentuk pemerintahan di Indonesia. Coba kita lihat lagi di situ, di mana di sana pemerintahan di era itu sering pemerintahan yang jatuh bangun. Artinya pemerintahan yang jatuh bangun sering terjadi bergantinya pemerintahan. Makanya ada di situ Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet, ada di sana parlementer. Padahal di ada undang-undang dasar kita tidak berbentuk parlementer, tetapi presidensial. Di sana ada kabinet Amir Syarifuddin, ada kabinet Hatta, Juanda, dan seterusnya. Itu menandakan sering bergantinya pemerintahan Indonesia. Ada juga pada masa Republik Indonesia Serikat gerakan seperti mana gerakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA, di mana dipimpin oleh Kapten Raymond. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil. Pemberontakan Andi Hajis dari Makassar, Gerakan Republik Maluku Selatan RMS. Itulah gerakan-gerakan di dalam sejarah negara kesatuan. Ketiga, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal, dimulai itu 50 sampai dengan 59, mana ada lagi pergantian beberapa kabinet di sana. 7 kali pergantian kabinet Tasir, kabinet Sukiman, Lopo, dan kabinet Juanda. Nah, itu semuanya terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkalnya, sementara di sisi lain kondisi negara makin gawat dan tidak terkendali. Akhirnya Presiden Soekarno waktu itu mengeluarkan dekret presiden, di mana Soekarno membubarkan konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar, tidak berlakunya lagi Undang-Undang sementara, pembentukan MPR dan DPR sementara. Ini ada lagi di zaman itu gerakan Darul Islam, ada lagi daerah Sulawesi, pemberontakan di TTI, daerah Aceh, daerah Kalimantan Selatan. Nah, itu semuanya banyak terjadi. Baru kita lanjut oleh pemberontakan PRRI, Premesta, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, Perjuangan Rakyat Semesta. Ini banyak, boleh kamu belajar. Yang keempat,
persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama. Baik, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih lanjutnya nanti baca buku itu, kamu baca satu persatu topik ini supaya kamu paham ya. Nah, sebagai tugas kamu, Bapak tetap berikan ini uji kompetensi bab 4 ya, boleh kamu kerjakan. Nanti hasilnya antar ke sekolah. Kebetulan kamu kelas 12 sudah di penghujung untuk pembelajaran kamu, jadi banyaklah mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang lalu. Baiklah nak, demikianlah pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi dengan ucapan selamat pagi.